Oke, saya izin off cam ya. Ya, sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier itu, persamaan linier itu sendiri adalah persamaan yang eh, pangkat dari X-nya itu satu. Sebetulnya ini polinom, tapi X-nya hanya pangkat satu. Jadi, kalau digambarkan, ini adalah sebuah garis lurus. Tidak ada kuadrat di sana, tidak ada kosinus, sin, tangen, nggak ada. Tidak ada eksponensial, tidak ada logaritma, gitu ya. Jadi murni hanya ada variabel X. Kalau apa namanya, atau Y atau Z gitu ya. Tapi semuanya pangkat satu. Sehingga kalau kita gambarkan, baik itu di ruang dimensi 2 maupun di ruang dimensi 3, atau secara analog nanti mau digambarkan di ruang dimensi 4. Walaupun kita tidak bisa membayangkan ya bentuknya seperti apa ruang dimensi 4, karena batas imajinasi kita itu hanya 3 dimensi maksimum. Jadi karena kita hidup di ruang 3 dimensi ya, kita hanya bisa membayangkan dalam ruang dimensi 3, gitu ya. Nah, tapi perhitungannya di dalam matrik kita bisa lakukan secara analogi pada saat kita menggunakan rumus itu di ruang dimensi 2 maupun di ruang dimensi 3, maka itu akan bisa digunakan juga di ruang dimensi 4 dan seterusnya, gitu ya. Jadi, sekali lagi, persamaan linier itu adalah persamaan yang kalau digambarkan, grafiknya adalah sebuah garis lurus, gitu. Nah, kalau satu adalah garis lurus, maka kalau kita punya 2 persamaan, ya berarti garisnya 2, gitu ya. Kalau punya 3 persamaan, ya berarti nanti ada 3 garis lurus. Nah, kalau dikatakan sistem persamaan linier, maka ini artinya di dalam satu kasus kita punya persamaan linier yang lebih dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi solusinya satu. Artinya, kalau misalnya kita punya 2 persamaan nih, X plus Y sama dengan 5. Nanti yang satunya 2X min Y sama dengan 4, gitu ya. Itu itu sistem persamaan linier tuh. Karena kita punya 2 persamaan linier, dan solusinya adalah bagaimana kita bisa menemukan X dan Y, tapi kalau dimasukkan ke persamaan satu cocok, persamaan kedua cocok. Gitu ya, itu adalah sistem persamaan linier. Nah, eh, kalau misalnya persamaan linearnya itu hanya 2 dan kita punya persamaan linear yang variabelnya juga 2, maka solusi dari persamaan linear itu adalah dengan cara menggambarkan 2 buah persamaan tadi, maka kita akan mendapatkan 2 buah garis lurus. Nah, kalau garis lurus itu berpotongan, maka dia solusinya. Misalnya begini. Persamaan pertama begini. Lalu persamaan kedua begini. Nah, berarti solusi dari sistem persamaan linear itu di sini. Di titik potong dari kedua garis tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya persamaan yang sebanding, itu kalau digambarkan tuh sejajar begini. Kalau sejajar, anggaplah ini sejajar ya. Kalau sejajar ini walaupun dipanjangkan sampai kapanpun, kan mereka tidak pernah ketemu. Nah, sistem persamaan linear yang punya persamaan-persamaan sebanding, itu berarti tidak punya solusi, karena sampai kapanpun tidak pernah ketemu. Gitu ya. Sebanding itu misalnya begini, X plus Y sama dengan 2. Nanti persamaan yang satunya adalah 2X plus 2Y sama dengan 4 gitu. Nanti persamaan yang ketiga 3X plus 3Y sama dengan 6 gitu ya. Jadi itu persamaan satu tuh sebanding dengan persamaan kedua. Bisa 2 kalinya, 10 kalinya gitu. Dan seterusnya. Itu sebanding. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah kita punya 2 persamaan yang berimpit. Jadi ini persamaan satu sama persamaan 2 tuh ya di sini gitu. Jadi eh, gandeng gitu ya, berimpit. Nah, kalau berimpit berarti titik sekutu dari 2 buah garis ini itu banyak banget. Karena garis itu kan kumpulan titik ya. Jadi kalau 2 garis ini berimpit, maka seluruh titik yang ada di garis itu merupakan titik sekutu. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara untuk persamaan yang sebentar, saya mute dulu ya. Kita bicara
untuk persamaan linier yang variabelnya lebih dari 2, minimal 3 dan seterusnya, dan jumlah persamaannya tentu juga minimal 3, gitu ya. Nah, berarti kita tidak bisa lagi membuat garis. Kenapa? Karena kalau di ruang dimensi itu 3, itu ada 2 buah apa namanya? Misalnya kita mau menggambarkan persamaan garis di ruang dimensi 2 kan sebetulnya kita memproyeksikan persamaan itu ke dalam persamaan 2 dimensi karena bidang yang kita gunakan untuk menggambar itu kan 2 dimensi. Jadi dari 3 dimensi diproyeksikan ke 2 dimensi. Jadi misalnya sebetulnya 2 garis itu tidak berpotongan, tetapi ketika digambarkan menjadi berpotongan gitu ya. Katakanlah misalnya garisnya itu yang satu di depan, yang satunya di belakangnya gitu. Tapi kalau digambarkan kan eh, mau nggak mau kita harus berpotongan nih kalau dilihat dari depan kan. Nah, padahal sesungguhnya tidak gitu. Jadi sehingga kalau kita punya persamaan garis lurus yang variabelnya lebih dari 2, berarti kita tidak bisa lagi membuat dengan gambar. Nah, salah satu caranya kita bisa ubah sistem persamaan linear itu menjadi perkalian 2 buah matriks. Contohnya seperti ini. Ini sebuah sistem persamaan linear dengan n persamaan. Jadi persamaannya ada sebanyak n, persamaan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai persamaan ke n. Sedangkan jumlah variabelnya ini kebetulan juga sama dengan n. Ada x1, x2, x3, x4, dan seterusnya sampai xn. Nama variabel ini boleh bebas ya. Kita boleh pakai A, B, C, X, Y, Z, X1, X2, X3, bebas. Caranya sama. Gitu ya. Nah, kalau kita punya sistem persamaan linear seperti ini, maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian 2 buah matriks, yaitu matriks A yang isinya adalah elemen-elemen dari SPL ini. Jadi ini A11 gitu ya di sini. Nanti A12 sebelahnya, A13 dan seterusnya ya ini sampai A1N. Nanti yang persamaan kedua juga sama, ini A21, koefisien dari baris persamaan kedua itu ini ya. Lalu A22 berarti di sebelahnya dan seterusnya. Sampai nanti di sini adalah koefisien dari persamaan ke N. Ya. Nah, N. Ini matriks, kita sebut ini matriks A. Lalu dikalikan dengan matriks X. Matriks X itu isinya A1, X1, X2, dan seterusnya sampai sini nanti Xn. Dia matriks vektor, matriks kolom, karena hanya berisi satu kolom. Lalu yang ruas kanannya ini B. B1, B2, sampai Bn gitu ya. Nah, ini kan kalau dibaca A11X1 plus A12X2 gitu kan di sini ya, plus A13X3 di sini dan seterusnya sampai A1N XN itu sama dengan sini, sama dengan B1 gitu. Nanti persamaan kedua A12X1 plus A22 kali X2 plus A23 kali X3 dan seterusnya sampai A2N kali XN sama dengan B2. Itu persamaan kedua dan seterusnya gitu ya. Jadi SPL ini kalau disajikan dalam bentuk matriks itu merupakan 2 buah perkalian matriks A dan matriks X yang sama dengan matriks B gitu. Ya. Jadi kalau berapapun persamaan yang kita punya, berapapun variabel yang kita punya, bisa dicari solusinya dengan mengubah SPL itu menjadi bentuk matriks. Gitu ya. Oke, nah sekarang ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan SPL ini. Nah, yang akan kita pelajari ada 4. Hari ini kita akan mempelajari 2 metode. Nanti minggu depan kita pelajari 2 metode lagi. Oke, yang pertama kita mulai. Yang pertama adalah eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss. Gauss itu penemunya ya.
Ini eliminasi berarti mengeliminir. Yang dieliminir itu apanya? Yang dieliminir itu adalah variabel X-nya. Ya. Nah, sebetulnya metode Gauss ini ada dua langkah. Yang pertama eliminasi maju, yang kedua substitusi mundur. Jadi, pada saat langkah eliminasi maju, yang kita lakukan adalah membuat matriks augmented. Matriks augmented itu matriks yang diperluas. Jadi kita membuat satu matriks besar gitu ya, yang isinya merupakan sekatan dari matriks A dan matriks B. Ini kan angka nih isinya, karena isinya tadi ya koefisien-koefisien dari matriks, kemudian B juga angka. Nah, kita sekat, lalu dengan operasi elementer baris, yang ada 3 tuh yang kita pelajari di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, 2 ya, betul. Itu tuh mengubah matriks A ini menjadi matriks segitiga atas atau upper triangular. Nah, kalau ini diubah menjadi matriks segitiga atas, matriks B-nya kan ikut dioperasikan. Ini nanti otomatis menjadi bentuk lain. Jadi ikut berubah. Katakanlah misalnya hasil perubahannya adalah B bintang. Gitu ya. Nah, udah langkah 1 itu selesai ketika matriks A ini menjadi matriks U. Jadi yang menjadi konsentrasi kita matriks A, tapi tidak melupakan matriks B. Jadi pada saat dioperasikan, rumusnya kita lihat dari matriks A, tapi pada saat diterapkan, matriks B-nya ikut dioperasikan. Gitu ya. Nah, nanti kalau matriks A-nya sudah menjadi matriks U, kita lakukan substitusi mundur. Substitusi mundur itu apa? Substitusi mundur itu adalah karena ini matriks segitiga atas, kan bentuknya begini ya. Gini kan. Di sini tuh tinggal satu variabel X3. Nanti yang di sini, kalau ini 3 kali 3 ya. Ini matriksnya hanya berisi variabel X2 dan X3. Nanti yang pertama baru lengkap X1, X2, X3. Jadi makin ke bawah itu variabelnya makin habis. Karena kita eliminasi tadi. Nah, lalu di sini kan matriks X-nya nih. Ini matriks X. Nah, yang paling kita bisa temukan pertama kan yang paling bawah karena variabelnya cuma satu. Jadi di sini tetap B. Nah, jadi nanti yang X paling bawah ketemu, kita gunakan untuk mencari X di atasnya. Jadi kalau ini X3 ketemu nih, kita gunakan atau kita masukkan di persamaan kedua untuk mencari X2. Nah, X2 dan X3 ketemu, kita gunakan untuk mencari persamaan. Kita masukkan ke persamaan pertama untuk mencari nilai X1. Gitu kira-kira. Oke, bagaimana caranya? Kita coba lihat. Nah, kita coba kerjakan ini ya. Oke, carilah solusi SPL berikut. Yang pertama, kita buat matriks augmented, matriks yang disekat. Jadi disekat begini, ya. Ini matriks A isinya 3 kali 3, lalu matriks B-nya 1 kali 3. Gitu ya. Kita masukkan koefisien-koefisiennya. Ini 1, min 2, 3, 6. 2, 1, min 1, 1. 3, 1, 1, 2, 11. Nah, jadi kita fokus di sini nih. Pokoknya matriks ini nanti harus jadi matriks U. Berarti kita nolkan angka 2 ini, angka 3 dan angka 1. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita buat operasinya. Kita tentukan rumusnya. Kalau mau mengenolkan baris, ini sekalian 2 bisa nih. Karena baris 1 dan baris 2 tidak
baris 2 dan baris 3 tidak berpengaruh. Jadi langsung kita buat dua rumusnya begini boleh. Ini rumus untuk mengenolkan baris 2. Jadi angka 2 ini bisa 0 kalau pivotnya di sini. Ini saya beri warna merah untuk menunjukkan ini pivot ya. Nah, jadi rumus di sini adalah R baris 2, nanti pivotnya di baris 1. Kemudian pangkatnya, karena ini sudah 1 jadi aman ya. 2 ini bisa jadi 0 kalau dikurangi 2. Berarti 2 dibagi 1. Ini min karena tandanya sama-sama positif. Ya, sama gitu. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti supaya habis itu dikurangi. Nah, yang kedua, kita mau mengenalkan baris 3. Berarti ini R. 3, pivotnya di baris 1 sama pengalinya berapa? 3 dan 1 sama-sama, tandanya sama-sama positif. Jadi ini min dikurangi ya, 3. Jadi ini membacanya baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Supaya jadi 0. Ini baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. Oke ya. Saya copy. Nah, baris satunya kan tetap nih. Ini baris 2 saya hapus dulu. Oke, ini pasti 0. Kemudian 1 dikurangi 2 kalinya min 2. Jadi 1 dikurangi min 4. 1 min min 4. Min 5. Plus 5 maaf. 1 min min 4 plus 5 ya. Lalu ini min 1 dikurangi 2 kali 3. Min 1 min 6. Ini min 7. Lalu ini 1 dikurangi 2 kali 6. Jadi 1 min 12. Jadi min 11. Ya. Kemudian baris 3 pakai rumus ini. Baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. Ini sudah pasti 0 karena kita rumusnya pakai ini. Kolom kedua sekarang 1 dikurangi min 2 kali 3. Jadi 1 dikurangi min 6. 1 min min 6 jadi 7. Ya. Lalu yang ini 2 dikurangi 2 kali 3. 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 3 kali 3. Jadi 2 dikurangi 7. Min 7. 11 dikurangi 3 kalinya 6. 11 min 18. Min 7. Gitu ya. Oke. Kemudian ini sudah 0, ini sudah 0. Aman. Nah, sekarang mengenolkan angka 7. Tapi pivotnya tuh pindah sini. Nah, pivot 5 boleh dipakai, tetap pakai 5. Atau mau diganti 1 juga boleh. Supaya perhitungannya gampang, Bu. Boleh. Ini diganti 1. Ganti 1 itu berarti 5 dibagi 5 gitu ya. Berarti rumusnya adalah baris 2 kita kalikan 1/5. Nah, saya copy lagi ya. Ini dibagi 5 1. Ini dibagi 5 min 7/5. Ini dibagi 5 min 11/5. Nah, itu. Lalu sekarang kita lanjutkan operasi berikutnya. Saya letakkan bawahnya ya. Berikutnya mengenalkan angka 7 di sini. Pivotnya di sini. 7 ini supaya jadi 0 kan dikurangi 7 kalinya ini ya. Jadi ini baris 3, pivotnya di baris 2. Pengalinya min 7. Ini pasti 0, ini juga 0. Jadi kita tinggal menghitung ini sama ini. Boleh pakai ini. Jadi baris
3 sama dikurangi atau ditambah min 7 kali baris 2 sama nanti hasilnya adalah baris 3 baris. Yang belum dihitung ini ya min 7, jadi ini min 7, ini juga min 7. Baris 2-nya min 7/5. Yang ini min 11/5. Terus dulu ya. Oke, ini kan berarti saya di sini. Oke, kita hitung. Ini berarti min 7. Ini min kali min berarti plus 49/5. Ini 49/5. Kalau kita samakan penyebutnya, kita jadikan per 5. Berarti yang min 7-nya jadi min 35 plus 49. Ya. Ini 49 dikurangi ini 14 ya. 14/5. Kita masukkan ke sini. Plus 14/5. Oke, berikutnya yang ini juga sama, min 7, lalu ini min jadi plus 77/5, ini sama dengan min 35 plus 77/5. 77 kurangi 45, kurangi 35, 42 ya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini sudah segitiga atas nih, ini sudah U. Kalau ini sudah U, berarti apa namanya? Langkah eliminasi majunya selesai. Jadi ini langkah pertama eliminasi maju. Selesainya sampai matrik yang sebelah kiri itu menjadi segitiga. Ya. Lalu dilanjutkan dengan substitusi. Mundur. Nah, dari hasil eliminasi di atas itu kan diperoleh 3 persamaan, yaitu samaannya masih eh, kita pakai XY ya. Jadi ini persamaannya X min 2Y plus 3Z sama dengan 6. Itu untuk yang persamaan pertama. Kan dia masih utuh nih. Kemudian persamaan kedua itu X-nya tidak ada. Jadi langsung Y. Kemudian min 7/5 Y, Z sama dengan min 11/5.
Kemudian persamaan ketiga, variabelnya X nggak ada, Y nggak ada, tinggal Z. Jadi ini min 11/5 Z sama dengan 42/5. Nah, ini kan yang bisa kita peroleh pertama adalah persamaan ketiga, ya kan? Sorry, 14. Ini ya, persamaan ketiga itu hanya ini ya, 14/5 Z sama dengan 42/5. Jadi dari sini, dari persamaan ini yang dimaksud dengan mundur, karena kita ngambilnya itu dari belakang, gitu ya. Diperoleh 14/5 Z sama dengan 42/5, itu berarti Z-nya 3. Kemudian kita masukkan Z sama dengan 3 ini ke persamaan kedua. Jadi ini sekarang Z-nya kita ganti 3. Ini ya. Berarti ini 21/5. Ini kan. Berarti Y sama dengan 21-nya pindah ke kanan jadi plus. Jadi min 11 plus 21 jadi 10. Jadi Y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan Z sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 itu ke persamaan pertama. Jadi Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Ini kita ganti 2. Ini kita ganti 3. 4, 9. Jadi X min 4 tambah 9 berarti X min 5 ya. Eh, X plus 5. Ya. Jadi X sama dengan 1. Nah, jadi Y-nya ketemu 2, Z-nya 3, X-nya 1. Ini solusi dari SPL ini. Jadi solusi SPL ini adalah kita buat matrik lagi. Nah, ini X, Y, Z.
Gitu. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau dimasukkan ke persamaan ini cocok pasti. 1 dikurangi 4 ditambah 9. Sorry, soal ya, di sini. Kemudian 1 kali 2 2 ditambah 2 4. 4 dikurangi 3 1. 3 kali 1 3 ditambah 2 5 ditambah 6 11. Ya, ini eliminasi Gauss. Mudah ya. Kuncinya hanya teliti aja sih. Nah, berikutnya eh, cara yang kedua, kita bisa pakai metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini sebetulnya eh, pengembangan dari cara yang pertama atau pengembangan dari eliminasi Gauss naif. Jadi kalau yang cara satu tadi disebut eliminasi Gauss naif, ini Gauss-Jordan. Kenapa dikatakan pengembangan? Karena di eliminasi Gauss biasa itu kan hanya sampai segitiga atas. Jadi matriks A dilakukan operasi elementer baris kemudian menjadi matriks segitiga atas gitu ya. Nah, kalau di eliminasi Gauss-Jordan dihabisin nggak sampai segitiga aja tapi dilanjutkan. Sekarang kita nolkan bagian atasnya menjadi matriks identitas. Jadi, matriks sekatannya masih tetap A disekat dengan B, lalu dengan operasi elementer baris nanti akan menjadi A-nya jadi identitas, maka B-nya ketika A-nya ini jadi identitas, B-nya otomatis jadi solusi. Gitu. Langkahnya cuma satu, eliminasi aja. Jadi kalau di Gauss naif itu ada 2 langkah, ini 1 langkah aja. Kita coba ya. Masih dengan soal yang sama. Oke. Nah, ini caranya sama. Saya copy aja ya. Ini sampai di sini tuh masih sama. Karena sebetulnya tujuannya itu kan mengubah matriks A menjadi matriks identitas. Jadi ini satu, 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 nanti ini nol, 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 gitu ya. Oke, jadi saya akan ambil sampai sini tuh masih sama nih. Karena ini betul satu, satu tinggal membuat ini satu ya. Jadi ini sampai sini sama. Saya copy. Kalian lakukan hal yang sama gitu. Kemudian, jadi ini mengenolkan 2 dan 3, ini satu. Kemudian 5 ini, kalau identitas kan harus satu ya. Kebetulan tadi kita melakukan operasi ini jadi satu, ini masih tetap. Nah, sekarang langkah berikutnya. Oke, ini ya. Ini saya, gitu. Sekarang dilanjutkan, kalau materi segitiga atas kan berhenti sampai di sini nih. Sekarang karena ini menjadi identitas, maka ini harus jadi satu. Supaya ini jadi satu kan harus dibagi dengan 14/5. Jadi ini saya copy karena operasinya hampir sama. Tapi sekarang ini baris 3 kita kalikan dengan 5/14. Nah, gitu ya. Ini kan sama nih, saya copy lagi. Nah, kalau ini nanti dikali 5/14 atau dibagi dengan 14/5 ya, ini kan jadi satu.
Kemudian ini 42 kali 5/14 kan 3. Gitu. Udah kan? Sekarang ini sudah 0. Nah, sekarang kita nolkan yang bagian atas diagonal utama. Pertama dari kolom 3 dulu. Sekarang kita mengenalkan baris 1 dan baris 2. Pivotnya di sini. Baris 3 di angka 1 ini. Nah, sekarang ini saya copy aja. Karena perintahnya hampir sama. Ya, nanti kita ubah barisnya aja. Nah, ini ya. Operasinya sekarang yang dinolkan adalah baris 1. Pengalinya di baris 3. Ini baris 2. Pengalinya di baris 3. Jadi, kalau kita mau mengenalkan angka 3 ini dengan pivot 1, berarti pangkatnya adalah min 3. Ya, tandanya ini sama, berarti min. Lalu 3 dibagi 1. Kemudian yang baris kedua dengan pivot baris 3, ini min, ini plus. Berarti nanti pengalinya plus. Min 7/5 dibagi 1. Ini 7/5. Jadi maksudnya baris 2 ditambah 7/5 kali baris 3. Gitu. Ya. Matriknya menjadi seperti apa? Saya copy. Ini baris 3-nya tetap. Yang sudah jadi itu pasti tetap tidak akan berubah. Jadi ini saya hapus dulu. Gitu ya. Sekarang kita coba ya. Baris 1 dikurangi 3 kali baris 3. 1 dikurangi 3 kali 0 tetap 1 kan. Min 2 dikurangi 3 kali 0 tetap min 2. 3 dikurangi 3 kali 1, 0. 6 dikurangi 3 kali 3, 6 dikurangi 9, min 3. Yang baris 2 ditambah 7/5 baris 3. 0 tambah 0, tetap 0. 1 ditambah 0. Kemudian min 7/5 ditambah 7/5, 0. Lalu ini, nah berarti kan tinggal ini ya. Kita tulis di sini. Baris 2 ditambah 7/5 kali baris 3. Dengan baris 2-nya min 7/5. Enggak ada yang ini, min 11/5. Karena cuma 1 di sini ya. Ditambah 7/5 kali baris 3. Baris 3-nya adalah 3. Nah, ini berarti kita jadikan per 5. Min 11. Ini ya. Ditambah 7 kali 3, 21. Sama dengan ini 10. Ini 5. 2. Masuk ke sini 2. C, 6. Itu ya. Sudah. Ini sudah 0. Jadi sekarang tinggal mengenalkan ini. Mengenalkan ini dengan pivot di geser lagi. Kan pivot itu selalu di diagonal utama. Ini 1-1, 2-2, 3-3, nanti balik lagi 2-2 gitu ya. Jadi sekarang kita lanjutkan operasinya. Berarti nanti baris 2 pivotnya di baris 1 pivotnya di baris 2.
Pengalinya ini min, ini plus, berarti pengalinya positif. Lalu berapa? 2 bagi 1. 2 dibagi 1 itu 2. Berarti baris 1 ditambah 2 kali baris 2 gitu ya. Min 2 ditambah 2. Ini 0. 0 tambah 0 tetap 0. Min 3 ditambah 2 kali 2. Min 3 ditambah 4. 1. Sudah. Ini sudah identitas nih. Selesai. Begitu identitas, ini jadi solusi. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Halo? Masih bersama saya? Masih Bu, Insya Allah Bu. Maaf ya. Oke. Nah, itu dua metode yang yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini masih ada waktu, saya lanjutkan ya. Baik Bu. Saya lanjutkan. Nah, yang ketiga ini masih sama dengan menggunakan operasi elementer baris. Karena nanti yang metode keempat itu tidak pakai operasi elementer baris. Jadi ini mumpung masih anget di operasi elementer baris, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, yang ketiga adalah metode faktorisasi LU. Faktorisasi itu maksudnya memfaktorkan matriks A menjadi perkalian dua buah matriks L dan U. Jadi perkalian matriks segitiga atas, segitiga bawah, lower triangular dengan matriks segitiga atas. Nah, hanya dengan satu kali operasi, itu kita langsung bisa dapat dua-duanya. Matriks L itu nanti begini, diagonal utamanya 1. Lalu di atas diagonal utama 0, 0, 0. Sorry. Eh, Dapatnya ini dulu ya. Matriks A itu kita jadikan matriks segitiga atas dulu. Oh, ini saya salah. Ini salah nih. Bentar. Ini salah, maaf ya. Harusnya di sini. Di sini tuh 0, maaf. Ini 0, 0, 0. Terus di sini ada. Jadi sama seperti operasi eliminasi. Nah, jadi dengan operasi elementer baris, itu kita mendapatkan atau kita mau nyari matriks U gini ya. Lalu begitu selesai, matriks L-nya itu langsung dapat. Karena matriks L itu adalah diagonal utamanya kita isikan 1, lalu L21, L31, L32 itu adalah faktor-faktor pengali pada saat kita melakukan operasi elementer baris. Misalnya gini. Nah, ini faktor pengali min 2. Nanti kita masukkan di 21, misalnya gitu. Ini faktor pengalinya min 3. Ini faktor pengali yang operasi kayak gini. Ya. Nah, kenapa kita jadikan itu? Karena operasi di dalam faktorisasi LU hanya boleh operasi ketiga. Kita tidak boleh menggunakan operasi elementer baris yang baris kedua kita bagi 5, gitu nggak boleh. Kemudian kita tukar baris 1 sama baris 3, itu juga nggak boleh. Jadi apapun bentuk apa namanya pivotnya, walaupun angkanya jelek ya tetap harus dipakai. Karena angka itu nanti masuk ke sini. Gitu ya. Nah, lalu nanti setelah kita sudah punya L dan U, langkah berikutnya adalah begini. Angkanya sebetulnya begini.
Setelah L dan U diperoleh, operasi yang dilakukan adalah mencari matriks Z. Kenapa Z? Jadi perhitungannya tuh begini. Semula matriks A itu kan operasi SPN ini kan begini ya. AX sama dengan B. Jadi perkalian eh, matriks A dengan matriks X sama dengan B. Lalu A-nya ini kan kita ubah menjadi matriks L dan U. Berarti ini X sama dengan B. Nah, kita nggak bisa langsung mendapatkan B dengan pecahan begini, mendapatkan X. Jadi yang memungkinkan terjadi adalah ini harus diubah menjadi matriks yang lain dulu. Katakanlah ini Z. Nah, jadi L kali Z sama dengan B. Ini yang kita lakukan dulu pertama. Setelah memecah LU, kita cari matriks Z-nya itu berapa. Gitu. Karena kalau perkalian matriks kan yang dicari yang bagian tengah kan, di sini kan. Jadi LZ sama dengan B kita cari, L itu ada angkanya, B ada angkanya, nanti Z-nya ketemu. Nah, berikutnya setelah Z-nya ketemu, Z itu kan perkalian U sama X, jadi ini UX sama dengan Z. Maaf, ini juga salah nih. Harusnya ini Z. Nanti saya ganti ya. Jadi ini harusnya Z. Nah, udah nanti ketemu. Oke, kita coba ya. Ini. Saya pakai soal yang sama. Oke. Nah, mula-mula kita pecahkan dulu. Kita faktorkan matriks A menjadi menjadi perkalian. Caranya masih sama. Jadi ini tidak disekat ya. Jadi ini enggak ada. Nah, jadi matriksnya hanya matriks A saja begini. Kemudian kita tetap sama kayak tadi ya. Ini kita ubah menjadi matriks segitiga atas. Jadi operasinya masih sama. Ini. Kemudian hasilnya, karena operasinya sama, hasilnya masih sama ya ini ya. Yang langkah kedua aja nih yang sama. Nah, udah. Berikutnya, kita nggak boleh mengubah ini jadi satu. Jadi ya walaupun perkaliannya jelek, biar aja gitu. Nah, sekarang kita mengenolkan angka 7, pivotnya di 5. Jadi, ini baris 3, pivotnya di 2. Nah, sekarang di sini. Kita lihat 5 dan 7 tandanya sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, maksudnya sama ya. Bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif. Maka di sini pangkatnya min.
Karena untuk menjadi nol itu kalau tandanya sama dia pasti dikurangi. Gitu ya. Kemudian berapa faktornya? Faktornya ini pivotnya kan di 2 berarti ini 7/5. Nah, jadi ini dibagi ini. Gitu. Sekarang hasilnya menjadi, ini pasti nol. Nah, yang ini kita tulis dulu ini boleh. Baris 3 ditambah 7/5, min 7/5 ya, dari baris 2. Ini sama dengan baris 3-nya min 7 ditambah baris 2-nya 5. Eh, oh, kok ini tetap ya, sorry, sorry. Ini tetap min 7. Oh ya, oke. Baris 3 ditambah, oh ini min 7. Oke, ini min 7 ditambah 49/5. Sama seperti tadi, ini min 35, jadi ini min 35 tambah 14 ya. 49 jadi 14/5. Masuk ke sini. Nah, udah. Ini sudah matriks segitiga atas. Jadi diperoleh matriks punya sama dengan ini. Kita ambil aja. Ini warnanya saya ubah dulu semua ya. Nah, lalu matriks L-nya perhatikan ya. Nih, diagonal utamanya 1, atasnya 0. Nah, masuk ke sini. Ini posisi baris berapa? Baris 2, kolom 1. Berarti kita cari operasi 21. 21 itu ini. Pangkatnya min 2. Nah, masuk ke sini tandanya berubah. Kalau ini min, masuk ke sini jadi plus. Gitu. Lalu yang di sini baris 3, kolom 1. Berarti ini. 31 pangkatnya min 3. Masuk ke sini plus. Lalu ini baris 3, kolom 2. Ini di sini 7, min 7/5 berarti masuk ke sini plus 7/5. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau cek ya, nanti ini hanya perlu dilakukan sekali aja. Kita lakukan di sini. Nanti kalian kalau mau membuat LU, nggak perlu dicek lagi. Kita buktikan aja di sini apakah faktor kita betul gitu ya. L yang di depan ya, punya yang belakang. Ini kalau dikalikan nih, baris 1 kolom 1 berarti ini kali sini. 1 kali 1 plus 0 kali 0 plus 0 kali 0. Ini 1. Baris 1 kolom 2.
Berarti baris 1 ini kali kolom 2 ini ya. 1 kali min 2 plus 0. Jadi min 2. Baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3. Ini 0 berarti hanya 1 kali 3. Gini. Baris 1 kolom 2. Baris 2 kolom 1. Berarti baris 2 ini kolom 1. Sebentar ini tak ganti yang kecil aja. Ya. Baris 2 kolom 1. Ini kan 00 berarti hanya 2 kali 1 ya. 2. Kemudian ini baris 2 kolom 2 berarti baris 2 ini sama kolom 2-nya ini. 2 kali min 2 min 4. Min 4 tambah 1 kali 5. Min 4 tambah 5. 1. Kemudian ini baris 2 kolom 3. Berarti ini baris 2 kali kolom 3. 2 kali 3, 6. Ditambah 1 kali min 7. Min 1. Baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1. Berarti 3 kali 1. 3. Yang lain 0 ya. Baris 3 kolom 2 berarti baris 3 kolom 2 ini 3 kali min 2 min 6 ditambah 5 min 6 tambah 5 min 1. Nah, sini baris 3 kolom 3. 3 kali 3 9. Kita tulis di sini ya, 9 ditambah 7 kali 7 per 5 kali min 7. 9 min 49 per 5. Lalu ditambah 1 kali 14 per 5. Ini kalau dijadikan per 5 semua, berarti ini 45 min 49 plus 14. Benar nggak ya? 45 min 4 ditambah 14, 2 ya. Min 4 tambah 14, 10, 10 per 5, 2. Oke, A-nya tadi, betul ya? Tuh, ini A. Nah, jadi cocok betul. Jadi nanti kalau kalian mecah nggak perlu dicek lagi. Ini hanya kita buktikan sekarang aja. Gitu ya. Jadi kita sudah berhasil memecah matriks A menjadi dua buah matriks L dan U. Jadi kalian sudah bisa memecah matriks A menjadi L dan U itu seperti apa caranya, gitu ya. Nah, berikutnya ini langkah 1. Nah, sekarang langkah 2, kita nyari L kali Z itu sama dengan B. L-nya mana? L-nya ini. Z-nya mana? Kita buat Z1, Z2, Z3 sama dengan B. Nah, ini kan kita juga punya 3 persamaan kan. B-nya 6, 1, 11. 6, 1, 11. Nah, jadi diperoleh 3 persamaan, yaitu persamaan pertama, Z1 sama dengan 6. Ya, Z1 plus 0 kali Z2 plus 0 kali Z3 sama dengan 6. Gitu kan? Berikutnya yang kedua, 2 kali Z1 ditambah 1 kali Z2 ditambah 0 kali Z3 sama dengan 1.
Kemudian persamaan ketiga, 3Z1. Ini saya copy aja. Ini 3 kali Z1 plus 7/5 Z2 plus Z3. Dengan 11. Gitu ya. Nah, dari persamaan 1, diperoleh Z1 sama dengan 6. Lalu kita masukkan Z1 sama dengan 6 ini ke dalam persamaan 2. Z2 sama dengan 1 dikurangi 12 ya. Min 11. Berikutnya, masukkan Z1 sama dengan 6 dan Z2 sama dengan min 11 ini ke persamaan 3. Ini Z1-nya 6, kemudian Z2-nya ini min 11. Ya, jadi Z3 sama dengan ini 3 kali 6, 18, kita pindah ke kanan jadi min 18. Lalu ini min 7/5 dikali min 11 berarti min 77/5. Kita pindah ke kanan jadi plus 77/5. Ini min 7 ya. Min 7-nya kita ubah menjadi per 5, berarti ini min 35. Ini sama dengan 4, berapa tuh? 42 ya. 42/5. Jadi Z-nya, oh saya belum punya, oh ini dia. Ini ya. Ini sama dengan Z1-nya 6, Z2-nya min 11. Ini 42/5. Z-nya sudah ketemu. Berarti sekarang langkah ke-3. Ketiganya adalah UX sama dengan Z. Karena sekarang kita nyari U-nya, nyari X-nya. U, kita ambilkan di atas. Ini U-nya.
Lalu X-nya saya pakai ini aja. Sama dengan Z. Z itu ini ya. Nah, ini diperoleh persamaan yang pertama. Sorry. 1 X 1. Ya, 1 kali X 1 min 2 X 2 plus 3 X 3 sama dengan 6. Samaan kedua, X1-nya 0, lalu X2-nya 5, ini plus. Ya, 5 X 2 min 7 X 3 sama dengan min 11. Yang terakhir, X2-nya nggak ada, 14, 5, ini 42/5. Ini dari persamaan ketiga, diperoleh X3-nya sama dengan 3 ya. Kita masukkan ke persamaan 2. Ini 3, berarti ini 21 kalau pindah ke kanan jadi plus 21, jadi 10. Jadi X2-nya 2 ya. Nah, kita masukkan X3 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2 ke dalam persamaan pertama. Ambil persamaan pertama. Ini 4, min 4 tambah 9 jadi plus 5 ya. Sama kayak tadi. Ini min 5. Di X1-nya 1. Udah. Jadi X1-nya 1, X2-nya 2, sama kayak tadi. X3-nya 3. Tuh. Tuh. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan?
Oke, tinggal satu metode lagi kita lanjutkan minggu depan bersama dengan pembahasan SPL homogen. SPL homogen itu SPL yang ruas kanalnya sama dengan nol. Jadi kalau ini kan kita punya SPL yang B-nya itu ada isinya gitu ya. Nah, besok kita akan lanjutkan dengan metode yang terakhir, aturan Kramer, tidak pakai operasi elementer. Kemudian kita lanjutkan dengan SPL yang homogen. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan mudah gitu ya, mudah-mudahan saya menerangkannya mudah dipahami. Nah, supaya nanti eh, kalian mengerjakan tugasnya, ada tugas untuk ini ya, ada tugas untuk SPL homogen. Sorry, yang ini ya. Nanti saya tambahkan tugas untuk SPL ini, gitu ya. Baik, saya kira hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Iya.